Assalamualaikum Pak. Mohon maaf Pak, Bapak dengan siapa Pak? Dengan Bribka Muhammad Syahrir dari Dimas Polda Metro Jaya. Dengan Bapak? Saya Bribtu Rizaldi Aziz dari Ditbimas Polda Metro Jaya. Mohon maaf Pak, ini lagi ada kegiatan apa Pak ya di sini? Hari ini kita kebetulan diplot dari Polda Metro sebagai pelatih lapangan. Ya, kegiatan ini adalah kegiatan pembukaan pelatihan Satpam kualifikasi Gada Pratama. Kualifikasi Gada Pratama Pak. Oh iya. Ini di daerah Bekasi ya Pak ya? Di daerah Bekasi. Pak, tadi saya mengikuti sih ya Pak ya. Ya. Tadi Bapak begitu menekankan mengenai PBB. Seberapa penting Pak itu Pak PBB itu Pak? PBB itu adalah dasar dari disiplin. Disiplin ya. Yang namanya satuan pengamanan itu wajib yang namanya disiplin. Nah, salah satu pendidikan atau materi yang menanamkan nilai-nilai kedisiplinan itu adalah di materi PBB. Di materi PBB ya Pak ya. Karena memang materi PBB itu tujuan utamanya adalah membentuk karakter tertentu. Membentuk karakter tertentu ya Pak ya. Karakter tertentu itulah yang dimaksudkan itu ya, salah satunya adalah disiplin. Itu yang penting. Berarti ini sebenarnya teknik dasar atau apa pelatihan dasar nih Pak? dasar. Pelatihan dasar untuk menjadi seorang Gada Pratama gitu ya Pak ya. Apakah nanti berfungsi itu Pak? Kedisiplinan itu setelah mereka ditempatkan di perusahaan atau apa? Apakah sangat berfungsi atau bagaimana Pak? Jelas sangat berguna sekali. Iya. Disiplin itu di dunia kerja manapun paling utama itu. Oh begitu ya Pak ya. Tadi saya lihat sampai Bapak gemes banget. Ya, betul. Karena namanya siswa itu memang kita harus berani untuk menekankan ataupun membentuk karakternya supaya ikut dengan apa yang kita mau. Oh ikut itu ya. Pelatih seperti itu. Iya. Mohon maaf Pak, ini nanti ada pelajaran apa lagi Pak setelah ini Pak? Jadi kalau berdasarkan kurikulum Gada Pratama, Iya. untuk materi lapangan itu ada materi PBB, Materi PBB, kemudian ada materi tongkat, materi tongkat, borgol, dan bela diri Polri biasanya. bela diri Polri ya. Oh gitu ya. Itu pun sangat penting ya Pak menurut Bapak ya. Penting sekali. Penting sekali ya. Karena itu kan bekal mereka bertugas di lapangan. Oh, Contoh ya, PBB itu adalah dasar daripada pelayanan. Setiap hari tentunya mereka harus melakukan pelayanan terhadap tenan, ya klien. Terus kemudian orang-orang yang ada di tempat kerjanya tentunya senyum sapa salamnya itu dibutuhkan. Ya penghormatannya dibutuhkan. Iya. Ya kan, mohon izin selamat pagi Bapak Ibu gitu kan. Oh, itu sangat itu penting. dibutuhkan. Itu dasarnya di PBB. Oh, gitu ya. Terus kemudian kemampuan tongkat itu adalah kemampuan yang harus betul-betul dimiliki oleh seorang satpam. Karena kenapa? Pada saat mereka bertugas di lapangan, yang senjatanya cuma itu, tongkat dan borgol. Jarang sekali mereka dibekali oleh senti gitu kan. Oh iya. Jadi kemampuan senjata itulah yang harus mereka miliki. Fungsi tongkat seperti apa? Karena tongkat itu yang akan mereka pakai apabila mereka diserang misalnya gitu kan, ada terjadi sesuatu di tempat kerjanya, ataupun ya berguna juga untuk melindungi orang lain. Oh jadi sangat berguna sekali ya Pak ya. Pak, kenapa harus ada tingkatan Pak? Kalau saya perhatikan ini, saya setelah baca-baca ya, ada tingkatan Gada Pratama, terus Gada Madya sama Gada Utama ya Pak ya. Iya. Itu perbedaannya apa tuh Pak ya? Jelas yang pertama itu adalah aturan. Aturannya Pak ya. Aturan dari kepolisian sendiri bahwa tingkatan atau jenjang karir daripada seorang satpam itu ada beberapa tingkat. Kualifikasi pendidikan terutama ya. Dimulai dari pendidikan dasar itu yang kita laksanakan hari ini adalah pendidikan Gada Pratama. Terus kemudian di tingkat lanjut ya ada pendidikan Gada Madya. Itu setingkat supervisor atau danruk ke atas. Kemudian di tingkat lanjut lagi ada namanya pendidikan Gada Utama. Itu setingkat manajerial. Manajerial. Iya. Tentunya juga
salary-nya juga berbeda-beda ya Pak ya? Pasti berbeda ya. Tingkatan pendidikan itu jelas. Kenapa harus Pak security sekarang kenapa harus berpendidikan Pak? Jelas itu kan udah diatur. Sudah diatur ya Pak ya? Ya, di Perkap 24 tahun 2007 tentang sistem manajemen pendidikan itu jelas. Itu harus mengikuti jenjang pendidikan tersebut. Adakah sanksi kalau misalnya tidak punya sertifikat pelatihan tersebut Pak bagi security atau satpam tersebut Pak? Ya jadi gini, satpam itu adalah pengemban fungsi kepolisian terbatas. Iya. Jadi tentunya mereka mengemban fungsi kepolisian itu harus memiliki legalitas. Legalitas itu ditandai dengan pendidikan ini. Mereka mempunyai kualifikasi garda pertama, madya dan utama, dan terutama di KTA-nya. Karena itu kewenangan mereka melakukan kepolisian terbatas kelihatan dari KTA. Ini satpam yang sudah punya kewenangan, sudah pendidikan. Otomatis dia satpam yang sudah diakui oleh negara. Oh begitu. Ya. Jadi satpam yang belum pendidikan itu namanya satpam bodong. Tidak punya kewenangan, tidak tidak boleh melakukan fungsi kepolisian terbatas tersebut. Oh begitu ya Pak ya. Kalau satpam komplek juga termasuk Pak? Termasuk kalau misalnya memang berseragam ya pasti. Oh gitu ya Pak ya. Berarti itu sudah diatur dalam undang-undang ya Pak ya? Ya di Perkap 24 dan Perpol nomor 2 ya, tahun 2002. Perkap 24 nomor 2002 ya Pak ya. Oh begitu ya Pak ya. Jadi kalau kita menemuin satpam di luar tanpa KTA dari Polda itu ataupun dari Mabes berwenang untuk mencopot. Terus bagi ininya Pak, bagi BUJP yang security-nya yang belum punya KTA itu bagaimana Pak? Itu sebenarnya diwajibkan ya. Diwajibkan ya Pak ya? Iya, diwajibkan. Tapi ada beberapa BUJP yang memang satpamnya itu belum diadakan pelatihan. Ada banyak alasan masing-masing ya. Oh tapi begitu kalau ya Pak. misalnya memang dari Polda itu turun terus kemudian ditemukan itu ya pasti ada beberapa sanksi dan pernyataan. Oh berarti BUJP-nya juga bisa kena sanksi ya Pak ya? Kalau misalnya itu. Kalau misalnya nih Pak, bisa gabung. Gini Pak, kalau misalnya BUJP dia mempunyai karyawan itu sekitar misalnya 100 orang. Yang mempunyai itu hanya sekitar 50 orang lah setengahnya. Nah, terus yang 50 orang itu belum pelatihan gitu dengan alasan-alasan tertentu lah. Itu bagaimana tuh Pak kira-kira? Tetap wajib. Sisanya itu wajib. Oh, sisanya wajib ya? Kausan aja. Itu berarti tidak boleh ngambil tender untuk ditempatkan di perusahaan tersebut dong Pak kalau kayak gitu? Ya jadi gini, rata-rata sepengetahuan saya sekarang untuk ikut tender, salah satu persyaratan yang diajukan oleh para user itu adalah petugas satpamnya itu harus sudah berkualifikasi garda pertama. Gitu. Nah, pertama, dan untuk perpanjangan kontrak juga sama. Yang perpanjangan kontrak juga sama. Perpanjangan kontrak. Salah satu syarat untuk dilakukan perpanjangan kontrak itu anggotanya pun tetap sama. Harus memiliki kualifikasi. Oh begitu ya Pak ya. Pak gini Pak, menurut Bapak kalau jenjang karir security gimana Pak? Satpam itu Pak. Untuk jenjang karirnya itu security itu menurut Bapak apakah dia bisa naik terus? Apakah dia hanya stuck di situ-situ aja? Apa bagaimana Pak menurut Ya, Bapak? sepanjang berbicara tentang satuan pengamanan, ya setelah kerennya security ya, Iya. mereka punya jenjang karir. Yang tadinya jadi dari anggota biasa, terus kemudian bisa naik jadi danru, ya komandan regu kan, terus kemudian komandan peleton, dan ascip, jadi cip, bahkan sampai ke level manajer itu ada. Ada ya Pak ya? Bahkan ada yang dari level security itu jadi pengusaha BUJP. Oh ya.
Iya, jadi sangat menjanjikan. Oh, sangat menjanjikan ya, Pak ya. Oke. Oh, jadi hanya security sekarang itu tidak kaleng-kaleng menurut Pak ya. Betul. Masa depannya tergantung pada mereka sendiri. Tergantung. Kemauan mereka sendiri. Oh, begitu. Apakah mau maju atau tidak. Yang jelas negara sudah mengakomodir bagaimana mereka bisa berkarir. Tergantung sekolahnya mereka juga ya, Pak ya. Tergantung ya, dan balik lagi keberuntungan mereka. Keberuntungan mereka ya, Pak ya. Pak, untuk sebenarnya untuk kualifikasi seorang security itu harus seperti apa sih, Pak? Dari manusianya sendiri, Pak, dari SDM-nya sendiri, Pak. Yang pertama kan tentunya sesuai dengan aturan itu jelas ada klasifikasi, ada kalau ininya kan sendiri syarat-syarat tertentu. Namun tentunya syarat jasmani dan rohani. Sehat jasmani dan rohani. Kemudian mereka minimal pendidikannya di level SMP. Dan tingginya kalau laki-laki itu sesuai dengan aturan 168. 168. Kalau perempuan 155. Nah itu syarat-syarat umum itu. Syarat-syarat umum itu Terus kemudian mereka tentunya kalau mendaftar ya harus bebas narkoba. Bertato Tato nggak boleh. tidak boleh. Bertindik, Pak? Nggak boleh. Oh, tidak boleh ya, Pak ya. Itu berarti mereka harus bersih sama sekali, Pak. Betul. Kayak polisi ya, Pak ya. Betul seperti itu. Oh, gitu. Mereka tentunya kan akan melakukan tindak sebagai pengaman kepolisian. Tentunya berarti- dia harus bersih juga. Oh, begitu ya. Berarti bisa dibilang mitranya kepolisian dong, Pak ya? Ya memang mitra. Oh, mitra ya, Pak ya. Mitra kepolisian. Oh, begitu. baik. Kan jelas Pak. undang-undangnya di undang-undang kepolisian ya. Nomor 2 tahun 2000 tentang kepolisian. Yang jelas di situ bahwa di pasal 3 ayat 1 huruf C fungsi kepolisian dibentuk oleh salah satunya itu Pamswakas. Oh, gitu ya, Pak ya. Satpam lah ya. Satpam ya, Pak ya. Berarti kalau begitu Satpam itu dilindungi undang-undang dong, Pak ya? Kalau Ya begitu? itu tadi. Nah, undang-undangnya. Undang-undangnya yang Dasarnya. tadi itu dasarnya itu ya. Dasar undang-undangnya di situ. Undang-undang kepolisian. Oh, berarti ya Dan yang membentuk memang dari kepolisian. dari kepolisian. Kita tahu bahwa Satpam itu dibentuk tahun 1980 ya. 1980 ya, Pak ya. Tanggal 30 Desember 1980. Wow. Yang bentuk adalah Kapolri pada saat itu. Kapolri yang pertama membentuk ya, Pak ya. Awal membentuk. Itu. Oh, jadi dibentuk itu tahun 80. 1980. Iya. Wah, itu udah lama juga ya, Pak ya. Lama. Dan makin berkembang ya, Pak ya. Makin Dan makin berkembang terus dan karirnya pun makin lumayan ya, Pak ya. Ya. Kalau security ya. ya pasti seiring dengan berjalannya waktu tingkat ekonomi ataupun roda ekonomi meningkat pasti dan kesejahteraan akan mengikuti juga. Oh. Beda lah dengan Satpam dulu ya kan. Iya, betul. Dengan zaman sekarang ya. Tentu dilihat daripada peningkatan setiap tahun namanya UMR kan. Iya. Pasti selalu akan naik. Selalu akan naik. Saya masih ya, Pak. ingat pada tahun 2000-an itu ya gaji Satpam itu 800-an ini udah bagus tuh. 800.000, Pak. 800. Itu tahun Saya berapa, masih Pak? ngerasain. Tahun 2004 2004 800.000, Pak. 2006 itu masih sekitar segitu. Jadi saya tahu betul bagaimana keadaan mereka gitu. Oh, gitu. Kalau sekarang kan wah 4,7 lumayan. 4,7. Berarti sekarang mau banyak yang ngejar apa ya? Iya. Apalagi kemarin yang waktu Covid-19 tuh. Iya. Ya semua namanya pengusaha-pengusaha kan pengurangan karyawan. Yang keluar yang tadinya jadi karyawan tetap begitu diberhentikan otomatis yang jadi favorit adalah Satpam. Karena dunia bisnis yang kemarin yang nggak terlalu jatuh ya. Itu dunia pengamanan. Dunia pengamanan ya, Pak ya. Satpam masih terus jalan terus. Gitu. Jadi ya berarti dunia pengamanan ini ya emang sudah apa ya, maksudnya dibilang untuk segi ekonomi sudah bisa diperhitungkan ya, Pak ya. Betul. Untuk segi ekonomi dan kesejahteraan untuk keluarganya sendiri mungkin sudah ya bisa diandalkan lah ya untuk hidup ya, Pak ya. Bisa. Kembali lagi tergantung dari pribadi Ya, masing-masing ya, Pak ya. Tapi yang jelas dari sisi hitung-hitungan ekonomi kan sekarang udah lumayan. Iya sih, Pak. Saya punya tetangga gitu ya, Pak ya. Depan rumah gitu. Dia itu baru
baru selesai pelatihan itu di Tangerang kalau nggak salah ini. Begitu selesai pelatihan langsung gajinya naik. Betul. Langsung gajinya naik dan lumayan lah, dia ganti motor lah segala macam lah untuk segi ekonomi ya Pak ya gitu ya. Saya bilang Ya, seperti itu, kalau kita mau maju ya harus berjuang dulu ya kan. iya. Iya, berjuang dulu pendidikan. Aduh, Pastilah mengikuti. pasti mengikuti ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih banyak. Nanti mungkin ini akan saya share ya ke teman-teman yang ya mungkin masih malu-malu untuk jadi security kan. Ada kadang ada Pak ya. Kadang ada yang Jadi ingat bahwa security itu bukan profesi yang hina. iya. Justru security itu adalah profesi yang mulia. Mm-mm. Ya, di saat yang lain istirahat, yang lain nyantai-nyantai, satpam selalu siaga. Satu sama Membantu sih ya. tugas kepolisian. Itu adalah pekerjaan yang mulia. Ya, betul. Baik Pak. Terima kasih banyak Pak ya. Terima kasih banyak Pak atas obrolannya nih. Terima kasih sama-sama. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.